إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara identitas seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu agama yang sudah mulai pudar di sebahagian kaum muslimin adalah memuliakan para guru, memuliakan orang-orang yang telah mengajarinya kebaikan, walaupun kebaikan-kebaikan yang sangat sederhana. Maka ingatlah selalu, wahai talabatul ilmi, bahwasannya yang menyuruh kita untuk memuliakan para pengajar kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sebuah hadis yang memperingatkan kita dengan keras betapa meruginya sebahagian kita yang sudah mulai tidak lagi menghargai gurunya, memuliakan orang yang telah mengajarinya kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana walam ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami seseorang yang tidak menyayangi yang lebih muda darinya, yang tidak menghormati yang lebih tua darinya, dan seorang yang tidak memahami hak orang alim di antara kita. Maka marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita melihat bagaimana salafun as-salih begitu memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu di antara mereka, orang-orang yang mengajari kebaikan agama kepada mereka. Di antaranya adalah apa yang telah dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau radhiyallahu taala anhuma suatu ketika mempersiapkan kendaraan yang hendak dipakai oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala, karena beliau memahami pada saat itu Mujahid termasuk orang yang memiliki ilmu. Dalam kesempatan yang lain beliau juga mempersiapkan kendaraan yang hendak dipakai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu menyolati jenazah seseorang, maka melihat keadaan yang demikian Zaid berkata, "Khalli anka ya Ibn Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sudah biarkan wahai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lihatlah apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Zaid bin Thabit atas ucapannya tersebut, "Hakadha yuf'alu bil ulama'i wal kubara." Beginilah harusnya kita bersikap, beginilah harusnya kita melayani para ulama dan orang-orang besar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala suatu ketika sedang duduk bersandar karena beliau sedang dalam keadaan sakit. Kemudian ada seseorang yang bercerita tentang Ibrahim bin Tuhman, salah seorang yang berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fastawa jalisan. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pun duduk dengan tegak dan beliau berkata, "La yanbaghi an nadhkura as-salihin fanattaki." Tidaklah pantas ketika kita sedang bercerita, berbincang tentang orang-orang soleh, kemudian kita bersandar santai selayaknya kita sedang
membicarakan hal yang tidak penting. Sampai sebegitunya beliau rahimahullahu taala dalam memuliakan para pendahulunya dari kalangan ulama. Wa kana ba'du salaf idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur 'aiba syaikhi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni. Sebagian kaum salaf juga diriwayatkan jika mereka hendak menziarahi para gurunya, hendak mengunjungi para gurunya, mereka bersedekah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutuplah dariku segala kekurangan guruku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Dalam contoh yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga memberikan teladan yang luar biasa. Beliau berkata, "Kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik." Suatu ketika aku membolak-balikan lembaran-lembaran kitab di hadapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala safhan rafiqan, dengan begitu lembutnya, dengan begitu tenang dan halusnya. Karena apa? Beliau mengatakan, haibatan lahu li alla yasma'a waq'aha. Karena aku sangat memuliakan beliau dan aku tidak ingin mengganggu beliau dengan suara lembaran demi lembaran yang kubolak-balikan tadi. Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mengatakan, wa ala talibil ilmi an ya'rifa li syaikhi haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Hendaknya para penuntut ilmu benar-benar mengetahui hak para gurunya dan jangan melupakan jasa-jasa mereka. Al-Imam Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu taala, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, pernah berkata, "Wallahi majtaratu an ashraba al-ma'a wasy-Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu." Demi Allah, aku tidak sanggup untuk minum sedangkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada di depanku melihatku, karena aku sangat menghormati beliau rahimahullahu taala. Maka masyarul muslimin, ayuha talabatul ilmi, hendaknyalah kita memahami hal ini dengan baik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu yang telah Allah berikan kepada kita dan pada kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Wa qala al-Hasan laula al-ulama'u la sara an-nasu kal bahaim. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, kalau bukan karena adanya para ulama setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah keadaan manusia tidak ubahnya layaknya hewan ternak. Maka masyarul muslimin rahimahullahu taala, dari sini dan dari athar-athar yang sudah kita bacakan di muka tadi, kita mengetahui bagaimana salaf begitu mengagungkan para ulama, begitu mengagungkan para guru mereka, begitu mengagungkan orang-orang yang mengajari kebaikan kepada mereka. Bahkan sekalipun mereka menjumpai ada sikap keras pada gurunya, mereka tetap menasihati kita untuk tidak menjadikan hal yang demikian sebagai alasan untuk tidak lagi menghormati guru kita, untuk tidak lagi menghormati para ulama, untuk tidak lagi menghormati orang-orang yang telah mengajari kebaikan kepada kita. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah bait syairnya pernah berkata, "Isbir ala murril jafa'i min muallim." Bersabarlah, tahan-tahanlah atas sikap kasar, sikap keras, sikap kaku yang mungkin muncul pada diri gurumu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Sesungguhnya kegagalanmu dalam menuntut ilmu adalah saat kamu pergi meninggalkannya. Saat meninggalkannya saja sudah menjadikan kita sebagai murid yang gagal. Apalagi saat kita tidak beradab kepadanya kemudian kita meninggalkannya. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'ah tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau menahan sebentar saja pahitnya menuntut ilmu, maka dia harus siap meneguk pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari semua hal yang telah kita paparkan di depan dan pada khutbah yang kedua, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi paham bahwasannya hak orang-orang yang telah mengajari kebaikan kepada kita begitu besar, dan hak itu adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang telah mengajari kebaikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para penuntut ilmu yang tidak lupa akan jasa dan segala kebaikan guru-guru kita serta orang-orang yang telah mengajari kebaikan hingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan memberkahi ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebagai penutup, sebuah perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Dulu aku menghinakan diriku atau jadikan diriku hina saat ku menjadi seorang penuntut ilmu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakanku saat orang datang kepadaku untuk menuntut ilmu dariku. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga guru-guru kita, orang-orang yang telah mengajari kita dengan kebaikan. Betapapun kebaikan itu sangat sederhana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu ini dan memuliakan kita dengan agama ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.